Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Kasal Madani dengan NIM 2023 TIK09. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya untuk menginstal Linux Mint menggunakan VirtualBox di laptop atau di PC. Jadi pastikan kalian tonton videonya ini sampai selesai agar tidak ada langkah yang terlewat. Jadi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jadi langkah yang pertama di sini kalian download terlebih dahulu apa aja yang dibutuhkan. Jadi di sini kita masuk ke browser, kita download dulu VirtualBox dan juga file ISO. Yang pertama kita download dulu VirtualBox-nya. Kalian kunjungi aja webnya, namanya itu virtualbox.org. Nah, langsung saja kalian klik Get Started. Nah, ini ada beberapa. Nah, jika udah, kalian sebenarnya bisa langsung klik Windows OS di sini untuk mendownload itu. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan yang versi itu, tapi saya akan menggunakan versi terdahulu ya, versi 7.0.10. Nah, teman-teman bebas mau pakai versi mana sesuaikan aja. Jadi saya pilih aja versi 7.0. Nah, cara untuk mendownload versi terdahulu, kalian scroll ke bawah, lalu cari review list. Kalian klik aja di bagian bawah. Nah, di sini ada beberapa VirtualBox ya, mulai dari versi pertama sampai versi yang terbaru. Versi pertamanya 4.0, versi terbarunya 7.2. Ini masih aktif maintenance, jadi masih ada pemeliharaan server. Jadi kalau ada bug atau apa-apa itu masih bisa diperbarui dengan mengupdate maintenance. Langsung saja di sini kita download yang versi VirtualBox 7.0. Nah, kalian scroll. Nah, di sini sebenarnya ada SDK ya. Nah, di sini ada SDK yang bisa kalian download. Cara mendownloadnya itu cukup mudah, kalian klik aja bagian Windows OS ini. Tapi di sini versi 7.0.26. Jadi di sini kita scroll, kita cari yang 7.0.20. Nah, kalian scroll ke bawah, lalu cari yang versi 7.0.10. Nah, ini. Jadi langsung saja kalian download. Kalian klik yang ini Windows OS, nanti akan otomatis download. Jadi kalian download, jika sudah selesai kalian install di laptop kalian. Karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya langsung aja lanjut ke step yang selanjutnya. Nah, jika proses download sudah selesai, kita langsung lanjut ke proses download dari file ISO-nya. Kita download file ISO Linux Mint, jadi kalian langsung masuk aja ke websitenya. Jadi ini websitenya ya, www.linux.com. www.linuxmint.com. Oke, jadi ini adalah websitenya, yaitu www.linuxmint.com. Jadi di sini langsung saja kalian klik download yang ada di sini. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini ada versi Cinnamon Edition, kemudian ada yang versi EFC Edition, dan juga ada yang Mate Edition. Di sini saya akan pilih Linux Mint yang versi Cinnamon Edition karena ini fiturnya itu lebih lengkap daripada yang lain. Jadi langsung saja kita download. Kalian scroll, nah di sini ada informasinya. Ukurannya itu 2,9 GB. Jadi langsung saja kalian download, scroll ke bawah, cari download Mirror. Nah, ini ada beberapa link download Mirror yang bisa kalian gunakan. Pilih salah satu, sudah kalian klik aja. Misal di sini saya pilih Ciku, kalian klik aja Ciku, lalu tunggu sampai proses downloadnya itu berjalan. Pastikan download terlebih dahulu ya. Karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya skip aja. Langsung lanjut ke langkah yang selanjutnya. Jika proses download sudah selesai, kita langsung aja masuk ke step yang selanjutnya. Ini saya close dulu aja. Kita masuk ke VirtualBox. Nah, ini adalah tampilan awal dari VirtualBox-nya. Jadi di sini kita buat dulu virtual machine yang baru. Jadi caranya kalian klik icon yang ada di sini, kemudian kita buat, misalnya namanya Linux. Kemudian untuk penyimpanannya, lokasi penyimpanannya di folder ini kalian atur, kalian taruh di mana. Caranya di sini, lalu pilih folder, lalu kalian pilih di folder mana akan kalian simpan. Sudah, kita klik aja select folder. Kalau saya biarkan aja di default seperti ini. Selanjutnya kalian masukkan file ISO-nya yang sudah kalian download tadi. Caranya kalian klik bagian ini, kemudian klik folder, lalu cari dan masukkan
file ISO-nya. Sebenarnya kalian juga bisa dengan cara bagian ini bagian saran ya, ini biasanya muncul kalau kalian sudah pernah mengimportkan. Nah, untuk bagian tipe dan versi ini akan mengikuti ketika kalian sudah memasukkan file ISO-nya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagian unintended installation ini kalian skip aja ya, karena kalau nggak kalian skip, kalau kalian next itu nanti kalian akan disuruh untuk memasukkan atau membuat nama, username dan juga password yang nanti passwordnya itu akan digunakan ketika kalian pertama kali menjalankan virtual machine Linux Mint di VirtualBox-nya ini. Jadi ketika kalian menjalankan virtual machine itu nanti akan disuruh untuk memasukkan password. Jadi ini kita skip aja karena ini nanti akan kita lakukan pada saat instalasi di Linux Mint-nya nanti. Ya sudah, kita klik aja next. Nah, selanjutnya kita atur untuk RAM-nya. Jadi di sini base memory ini itu RAM, kalian atur, sesuaikan aja. Kalau saya biarkan aja default ini 2 GB jadi ini. Untuk prosesornya kalian atur ke 3 seperti ini. Nah, jangan sampai merah ya kalau kalian aturnya. Jadi maksimal yang ada di hijau ini aja kalian aturnya. Untuk enable EFV ini kalian biarkan aja. Sudah kalian klik next. Nah, selanjutnya di sini kita atur untuk virtual hard disk-nya. Jadi di sini kita atur mau berapa. Tapi ini pastikan penyimpanan kalian itu masih tersisa space-nya itu masih tersisa banyak ya. Jadi pastikan cukup untuk disk kalian. Jadi di sini atur aja, sesuaikan dengan penyimpanan laptop kalian. Bisa kita isi aja, saya isi aja plus 3. Nah, seperti ini. Kemudian untuk preallocate full disk ini kalian biarkan aja. Jika udah, kita klik next. Nah, selanjutnya ini adalah rangkuman dari project yang kita bikin, virtual machine yang kita bikin, mulai dari nama sampai OS nya. Jika udah, kita klik aja finish. Nah, jika sudah, kita perlu men-setting terlebih dahulu untuk virtual machine-nya ini. Caranya, pastikan untuk virtual machine-nya ini sudah terklik. Selanjutnya kalian masuk ke icon setting yang ada di sini. Kita setting satu persatu. Bagian general, untuk basicnya biarkan aja. Nah, standar bagian syarat clipboard kalian pilih BD channel dan yang bawahnya juga sama. Untuk deskripsi opsional kalian isi atau enggak. Kalau saya biarkan aja. Disk and ISO-nya juga biarkan default. Sistemnya ini bagian base memory atau RAM ini kalian sesuaikan. Kalau misalnya belum sesuai, kalian default aja seperti di awal tadi. Nah, untuk boot ordernya kalian atur seperti ini. Floppy kalian unchecklist, netbook kalian checklist, hard disk kalian atur posisinya paling atas, floppy paling bawah. Nah, seperti ini. Dan untuk yang lainnya biarkan aja. Selanjutnya kita masuk ke tab prosesor. Nah, di bagian ini bisa kalian sesuaikan. Kalau saya biarkan aja. Tapi bagian extended biarkan aja. Jika sudah, kita masuk ke acceleration. Di sini kita biarkan aja. Kita masuk ke display. Nah, di bagian display ini itu bisa kalian sesuaikan aja. Tapi di sini saya nggak akan atur-atur lagi. Untuk remote juga sama, recording juga sama. Untuk storage, pastikan untuk storage. Nah, di bagian ini pastikan file ISO-nya sudah import ya. Yang lainnya biarkan default. Kemudian untuk audio biarkan. Kemudian untuk audio, bagian audio input kalian enable aja. Selanjutnya network biarkan default, serial port juga sama, USB juga sama, set folder juga sama, user interface juga sama. Jika udah, kita klik aja OK. Nah, jika sudah kita setting, langsung saja kita mulai virtual machine-nya. Caranya kalian klik icon start yang ada di sini, kemudian pilih yang ini, lalu pilih yang normal start. Kalian tunggu aja, prosesnya ini cukup lama. Jadi untuk videonya saya percepat aja agar durasi videonya tidak kepanjangan. Nah, ini sudah mulai kita perbesar tuh. Nah, ini adalah tampilan awal dari Linux-nya. Jadi kita pilih yang kedua aja. Kalian tunggu aja prosesnya sampai masuk ke halaman desktop-nya. Untuk videonya saya percepat ya, agar durasi videonya agak kepanjangan. Nah, ini adalah halaman desktop dari Linux Mint yang sudah kita install tadi. Di sini kita perlu menginstal Linux Mint-nya lagi. Jadi caranya kalian double klik bagian install Linux Mint ini atau klik kanan lalu open.
tunggu aja sampai nanti muncul jendela instalasi. Nah, jika seperti ini kita atur untuk bahasa dari sistemnya ini. Jadi bahasanya kalian pilih aja. Kalau saya pilih aja Inggris, kemudian klik continue. Nah, selanjutnya kita pilih untuk bahasa keyboard layoutnya. Jadi bisa kalian pilih aja. Di sini juga ada kolom untuk mengecek tipe keyboardnya. Jadi kalau abjadnya itu bisa kalian cek. Jadi kan biasanya kalau bahasa mana gitu kan. Nah, jadi di sini juga ada ketikan untuk mengetes keyboardnya. Jadi bisa kalian ketikan, bisa aja fontnya atau apanya beda gitu. Jadi bisa kalian cek di sini. Di sini saya pilih aja yang English US ya. Jenisnya yang ini aja. Langsung aja kita klik continue. Nah, bagian multimedia codec ini kalian centang aja, ini agar nanti bisa mengapply video ya. Jadi kita klik continue. Tunggu aja prosesnya karena instalasinya ini cukup lama. Dan untuk videonya saya percepat seperti biasa agar si videonya gak kepanjangan. Nah, selanjutnya di sini kita pilih untuk installation tipe atau tipe instalasinya. Jadi ada dua pilihan ya, yaitu RSD and installer document sama something else. Nah, di sini pilih aja yang atas, yaitu yang erase disk and installer document. Jadi ini nanti akan menghapus seluruh program termasuk dokumen, foto, musik, dan folder lainnya dan file-file lainnya di sistem operasinya ini. Kalian pilih ini aja. Tenang aja, ini nanti aman karena nggak akan menghapus seluruh program dan file yang ada di laptop kalian, melainkan yang dihapus itu yang ada di dalam OS Linux-nya ini. Jadi pilih aja yang ini. Jika sudah, kita klik aja install now. Tunggu lagi, ini prosesnya cukup lama. Jika muncul seperti ini, kalian klik aja continue. Tunggu aja karena prosesnya ini itu cukup lama. Dan seperti biasa, videonya akan saya percepat agar durasi kepanjangannya. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih region atau wilayah. Jadi di sini sudah di Jakarta ya. Jadi kalau misal di sini belum di Jakarta dan kalian ingin atau wilayah itu di Jakarta, kalian tinggal arahkan aja kursornya ini ke wilayah ini di peta Indonesia ya. Jadi kalian atur aja sini, nanti di sini akan otomatis muncul untuk wilayah regionnya. Jika sudah seperti ini, kita klik aja continue. Nah, selanjutnya di sini kita akan disuruh untuk membuat nama, kemudian nama dari komputernya sama username dan juga password. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau kalian nggak men-skip, maka kalian akan mengaturnya di awal. Jadi di sini nggak akan kalian atur lagi. Langsung aja di sini kita atur untuk namanya. Namanya misalnya bisa username sama, nama komputernya juga biarkan default. Kemudian untuk passwordnya kalian buat. Pastikan passwordnya ini kalian ingat ya, jangan sampai lupa ya, karena nanti akan digunakan untuk login atau saat kalian men-start virtual mesinnya nanti. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu login otomatis. Jadi ketika kalian memulai virtual mesinnya, nanti kalian kalau pilih ini itu akan otomatis login. Jadi nggak memasukkan password. Kalau kalian pilih yang require my password to login, ini nanti ketika kalian memulai virtual mesinnya ini, nanti itu kalian akan disuruh untuk memasukkan password yang sudah kalian buat ini. Jadi pastikan passwordnya ini diingat kalau kalian pilih yang require my password to login. Nah, untuk bagian encrypt my folder home ini kalian centang aja atau kalian tulis agar foldernya itu aman karena terenkripsi.
Nah, jika sudah seperti ini, kalian buka sekonti, lalu tinggal kalian tunggu aja prosesnya. Ini cukup lama, jadi seperti biasa videonya akan saya tepat. Nah, di sini proses instalasinya itu sudah selesai ya. Jadi nanti kalau sudah selesai itu tampilannya akan muncul pop-up seperti ini. Jadi menandakan kalau instalasinya selesai. Jadi ini bisa kalian restart now atau kalian mulai ulang dengan mesinnya atau lanjut testing. Saya lanjut testing aja karena nanti untuk restartnya nanti akan saya pakai dua cara, yaitu yang pakai cara manual dan lewat terminal. Nah, untuk tampilannya saya perbesar sedikit, berbesar 1,5 aja. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah bisa digunakan ya. Di sini sudah terinstall beberapa aplikasi ya, bisa kalian lihat. Nah, kita coba browsernya. Di sini ada platform browser. Sepertinya buka dua kali ya, ini muncul error ready running karena sudah dijalankan. Jadi ini kita close saja, terlalu banyak ngebuat tadi. Oke, ini laptop kita coba buka YouTube. Nah, kita cek. Ini sinyalnya jelek, kita coba refresh. Nah, udah bisa di sini. Kita coba cari, misal saya cari ke YouTube saya. Ini untuk saya. Boleh kalau teman-teman mau subscribe YouTube saya. Ya, ada beberapa konten lama. Itu akan saya putar. Dan mau mengetes YouTube-nya apakah berjalan, dan ternyata sudah berjalan ya di Firefox. Jadi kita close saja. Nah, di sini sebenarnya untuk file manager juga bisa dibuka. Klik sekali aja biar nggak muncul error seperti tadi. Nah, ini kliknya dua kali, kita close salah satu. Nah, ini sebenarnya sudah bisa digunakan. Ini kalau misal di sini ada video atau ada apa itu bisa kita pakai. Tapi di sini kosong, belum ada barang sama sekali. Jadi sudah bisa buat menyimpan file di sini. Kita close saja. Oke, langkah yang terakhir di sini kita akan melakukan cara reboot di Linux ini. Jadi caranya itu di sini saya akan pakai dua cara. Cara yang pertama itu bisa menggunakan cara biasa. Jadi di icon ini seperti Windows ini sini, icon Linux ini ya. Kemudian pilih bagian icon shutdown yang ada di sini. Ini merah ini, kalian klik aja. Tunggu, nah nanti akan ada pilihan ya, mulai dari cancel, suspend, restart, dan juga shutdown. Untuk merestartnya kalian cukup klik aja restart di sini. Kemudian tunggu proses restartnya. Dia akan merestart. Oh, ini error. Kalian klik enter aja. Kemudian enter lagi.
Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password yang tadi kita buat tadi, jadi masukkan aja. Oke, enter. Nah, jika virtual machine ini dijalankan, itu nanti akan muncul pop-up seperti ini ya, pop-up welcome to Linux. Jadi ini bisa kalian klik let's go. Nah, sudah ada beberapa step-stepnya ya, jadi bisa mengatur warna desktopnya, kemudian sistem snapshot, drive manager dan lainnya. Jadi bisa kalian launch atau kalian atur aja, jadi banyak. Selain itu ada juga dokumentasi, jadi dokumentasi tentang Linuxnya ini sampai ke pemberitahuan fitur dan juga catatan perilisan. Jadi ada juga help, bantuan, kemudian ini juga bisa kalian nonaktifkan kalau kalian tidak ingin ini itu muncul ketika kalian memulai virtual box-nya ini. Ini kita centang saja. Ini ukurannya terlalu zoom, kita perkecil aja. Kita atur seperti tadi. Nah, ini yang besar. Nah, untuk cara yang kedua, kalian bisa dengan menggunakan CLI atau command prompt. Jadi kalian buka aja di sini terminal CLI. Kalau salah satu bisa 2 kali. Kalian ketikkan perintahnya. Nah, untuk perintahnya itu sudo reboot. Nah, seperti ini. Kalian klik enter, lalu masukkan passwordnya. Klik enter. Nah, nanti akan memulai proses restart lagi. Jadi kalian tunggu aja. Masukkan lagi passwordnya. Lagi kita silang aja. Tadi saat restart sempat error yang biasa. Coba kita cek kalau biasa apakah error. Salah. Ini kemudian video ini shutdown, restart. Tunggu lagi. Kita masukkan lagi passwordnya. Nah, ini muncul lagi, kita silang aja. Jadi untuk cara instalasi dan juga rebootnya seperti itu ya, jadi sangat mudah. Kemudian untuk video instalasinya ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang praktik RMI. Jadi pastikan kalian tetap simak videonya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi instalasi Linux Mint ya, dan juga proses rebootnya atau proses restart. Jadi untuk instalasi dan juga rebootnya sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk video instalasi Linux Mint dan juga reboot Linux Mint itu sudah selesai. Jadi untuk tutorialnya itu kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi sekian dari saya. Kalau misal ada salah kata atau yang lainnya, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang
praktik RMI. Jadi pastikan tonton videonya sampai selesai. Oke, sekian dari saya. Waktunya mohon maaf. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih. Nah, oke, untuk berikutnya sudah selesai ya, sudah bisa ya. Jadi di sini kita save dulu untuk virtual mesinnya, karena kalian klik file, kemudian close, lalu pilih bagian save the machine state. Sudah kalian ketik OK, tunggu aja. Ini nanti akan meng-close virtual mesinnya. Karena kalau nggak kalian save, langsung kalian keluarkan, itu nanti akan nggak kesimpan pengaturan-pengaturan sudah kalian bikin. Oke, jadi untuk video instalasi Linux Mint dan juga reboot atau restart Linux Mint itu kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk videonya saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Jadi di video selanjutnya nanti saya akan membahas tentang praktik RMI. Nanti pastikan kalian simak videonya sampai selesai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya Dika. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat aplikasi dengan menggunakan metode RMI atau Remote Method Invocation. Nah, jadi aplikasi ini itu bekerja menggunakan konsep client server ya. Jadi untuk lainnya itu digunakan untuk menerima input dari pengguna, sedangkan servernya itu tugas untuk melakukan proses perhitungan konversi dulunya. Jadi alur kerjanya contohnya itu klien itu bisa memilih suhu asal, kemudian memasukkan nilai suhu. Nah, jadi alur kerja sempurna itu. Nah, di sini pengguna sebagai klien, di sini pengguna memilih suhu asal, kemudian memasukkan nilai suhunya, kemudian memilih suhu tujuan. Nah, jadi alur kerja singkatnya itu pengguna itu menjalankan klien dan memilih jenis suhu asal, misalnya Celsius. Kemudian pengguna memasukkan nilai suhu yang ingin dikonversi, misalnya ingin dikonversi ke Fahrenheit. Kemudian klien akan mengirimkan data tersebut ke server melalui Java RMI. Nah, kemudian server itu akan menerima permintaan tersebut lalu melakukan proses perhitungan berdasarkan rumus konversi yang sesuai sudah dipilih tadi. Kemudian server itu akan mengirim kembali hasil konversi beserta rumus dan angka perhitungannya. Nah, jadi nanti setelah berhasil dikonversi, nanti server akan mengirimkan ke klien. Nah, nanti klien itu akan menampilkan hasilnya itu kepada pengguna. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jadi kalian buka langsung baca pilihnya. Kita bikin project. Caranya kalian klik file lalu tunggu project. Nah, ini pilih kategorinya Java, kemudian projectnya Java Application, dan next. Nah, di sini namanya kita namakan konversi suhu. Kemudian untuk create main class-nya ini jangan kita cetak atau jangan checklist, karena ini nanti kita akan buat package-nya itu manual di project-nya nanti. Jika sudah seperti ini, coba kita klik finish. Nah, maka project-nya akan terbuat. Yang pertama di sini kita buka dulu untuk source package-nya. Nah, di sini kan source package-nya ini kan default masih default package. Nah, di sini kita bikin package baru. Caranya pada bagian source package ini kalian klik kanan lalu new, lalu pilih Java package. Nah, ini kita namakan aja sama seperti nama projectnya. Jadi nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik finish. Nah, oke, maka package-nya itu sudah terbuat ya. Jadi di sini sudah terbuat package-nya. Nah, apa selanjutnya? Di sini kita akan membuat Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat interface RMI-nya. Di interface ini itu digunakan untuk mendefinisikan metode yang dapat dipanggil oleh klien. Jadi caranya kalian pilih atau klik bagian suhu konversi suhu, bagian ini. Kemudian klik kanan lalu pilih. Nah, di sini kalian pilih
yang Java interface. Kemudian untuk namanya kalian beri aja ini interface, kalian namakan seperti ini aja. Sudah kalian ini setelah itu, maka prosesnya akan terbuat filenya, akan terbuat interface. Nah, ini kalian isikan aja interface ini dengan kode yang sudah saya. Nah, di sini kalian isikan aja kode yang ada di source code yang sudah saya taruh linknya di deskripsi, jadi bisa kalian cek. Di sini ada source code yang bisa kalian gunakan, jadi tinggal kalian copy paste aja. Karena kalau misal di sini saya ketikkan itu mungkin videonya akan lama ya biasanya, jadi biar lebih cepat kita copy paste aja. Jadi silahkan kalian cek deskripsi kemudian download source code-nya. Nah, jadi ini itu seperti ini, seperti yang ada pada source code. Nah, kita selanjutnya kita bikin implementasi server. Nah, selanjutnya kita bikin kelas untuk implementasi servernya. Jadi kelas ini itu tujuannya itu untuk melakukan seluruh proses konversi ya, dan untuk menghasilkan detail perhitungan. Jadi caranya kalian klik pada package dan pilih new dan pilih Java class. Nah, untuk namanya kalian beri aja untuk file class Java ini kalian isikan sama seperti yang ada di source code ya, sesuaikan aja. Nah, jadi kurang lebih untuk kode kelas implementasi ini seperti ini. Nah, kelas selanjutnya kita bikin kelas untuk servernya. Caranya sama ya, kalian klik kanan pada package konversi seluruh dan pilih new, lalu pilih Java class. Kita isi aja server. Sudah di enter aja, dan sama seperti tadi dari kelas ini kalian isi aja sesuai yang ada di deskripsi, sudah ada di source code yang ada di deskripsi video. Kode dari kelas Java itu seperti ini, pastikan jangan ada yang error ya, dicek lagi. Nah, di sini yang terakhir kita bikin kelas untuk kliennya. Jadi caranya sama, klik kanan pada package conversi itu, kita pilih new dan ini Java class. Ini kita beri namanya client. Sama seperti tadi, di kelas kliennya ini samakan aja seperti yang ada pada source code. Nah, jadi untuk kode pada kelas klien Java ini seperti ini, jadi sesuaikan aja. Jadi dari keempat hal ini yang mulai dari klien server sampai kelas interface, pastikan nggak ada yang error ya. Jadi pastikan seperti ini, nggak ada lampu merahnya, jadi aman dari yang error. Karena nanti kalau error juga bisa dijalankan, bisa heran. Pastikan kalian cek lagi kalau misalnya masih error, samakan seperti yang ada pada source code. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita coba, kita tes, kita run ceknya. Jadi yang pertama itu yang perlu kita run itu adalah servernya terlebih dahulu, karena untuk menyalakan servernya terlebih dahulu, karena kalau nggak diaktifkan dulu servernya itu nggak bisa. Jadi kita pilih pada server, lalu klik kanan dan pilih run file ini atau gunakan shortcut shift F6. Kita jalankan dulu servernya, kita tunggu. Kita allow aja kalau muncul seperti ini. Nah, di sini keterangannya server aktif. Nah, berarti ini sudah benar ya,
settingan itu sudah benar, nggak ada yang error. Kalaupun error mungkin akan muncul error di sini. Nah, jika server sudah aktif, selanjutnya kita run untuk klien Java. Caranya sama, klik kanan lalu run atau sudah menang. Nah, ini sudah jalan ya, dapat besar. Nah, jadi ini tampilan dari aplikasi atau program yang sudah kita buat. Jadi di sini ada konversi dulu mulai dari Celsius sampai Fahrenheit. Jadi di sini kita pilih suaranya dan suaranya kita pilih Celsius. Pilih aja sesuai nomornya, kemudian klik enter. Nah, masukkan nilainya berapa yang ingin dikonversi, misalnya 10 Celsius. Lalu konversi ke mana? Kita misal ingin konversi ke Fahrenheit, jadi kita pilih aja 4, kemudian klik enter. Nah, maka nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi keterangan detailnya itu suhu asalnya Celsius, nilai awalnya 10 derajat Celsius, kemudian dikonversi ke Fahrenheit. Nah, rumusnya atau hasilnya itu seperti ini ya, R sama dengan C dikali 4 per 4 bagi 5. Nah, perhitungannya itu 10 dikali 4 per 5, jadi hasilnya itu 8 Fahrenheit. Nah, jika sudah di sini kalian tinggal pilih aja opsi mau hitung lagi. Jadi kalau kalian pilih nanti akan kembali ke awal, kalian atau kalau ingin langsung keluar dari program ini bisa kalian klik keluar lalu nanti akan keluar. Kalau enggak juga kalian silang bagian ini bisa menghentikan atau stop di dengan kalian akan berjalan dan programnya akan berhenti. Jadi bisa saya keluar aja karena sudah cukup sering. Nah, kalau kalian benar-benar belum koreksi kayak gitu dan silang atau saja ini kalian silang aja. Nah, ini sudah stop, jadi nggak bisa. Nah, oke, jadi untuk video pembuatan aplikasi konversi suhu menggunakan metode NMB itu kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan ya. Caranya itu cukup mudah karena tinggal klik saja, kemudian source code-nya juga ada di sini, jadi sekian. Jadi cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share dengan kalian dan bermanfaat. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share dengan kalian. Dan berikutnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.